Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Murasainsani, nomor induk mahasiswa saya 2515024241. Saya dari program studi hukum kelas E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 2 buku Sosiologi Hukum karya Prof. Dr. Fitrihatus Salihah SHMH. Bab 2 buku Sosiologi Hukum yang berjudul Mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Bab 2 ini membahas secara mendalam berbagai mazhab atau aliran pemikiran yang membentuk dasar lahir dan berkembangnya sosiologi hukum. Melalui bab ini, kita dapat memahami bagaimana pandangan para ahli tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum bekerja di dalam kehidupan sosial. Tujuan dari bab ini adalah agar mahasiswa mampu mengenali dan menjelaskan aliran-aliran dalam sosiologi hukum, memahami peletak dasar pemikiran sosiologi hukum, mengetahui arah perkembangan aliran realisme hukum, serta memahami mazhab-mazhab sosiologi hukum yang berkembang dewasa ini. 1. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Secara umum, terdapat dua aliran besar yang mewarnai sosiologi hukum, yaitu aliran positif dan aliran normatif. Aliran positif atau positivisme, aliran ini menekankan bahwa hukum hanya dapat dipahami dari fakta-fakta yang bisa diamati secara empiris. Para penganut aliran positif menolak untuk memasukkan unsur nilai, tujuan, atau moral ke dalam analisis hukum. Hukum dianggap sebagai fenomena sosial yang nyata, sesuatu yang bisa dilihat, diukur, dan diteliti. Tokoh yang banyak mempengaruhi aliran ini adalah Donald Black, yang menyatakan bahwa tugas utama sosiologi hukum adalah meneliti fakta hukum yang dapat diamati atau observable facts. Menurut Black, sosiologi hukum tidak boleh terlibat dalam penilaian moral tentang baik atau buruknya hukum, melainkan cukup menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan masyarakat. Positivisme ini lahir pada masa peralihan abad ke-19, ketika dunia sedang mengalami perubahan dari dominasi gereja dan filsafat metafisik menuju era ilmiah dan rasional. Kaum positivis percaya bahwa hanya pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan empiris dan pengalaman nyata yang bisa disebut ilmiah. Dengan kata lain, hukum dipandang sebagai gejala sosial yang harus dijelaskan secara objektif tanpa campur tangan nilai-nilai subjektif. Yang selanjutnya ada aliran normatif. Berbeda dari positivisme, aliran normatif berpandangan bahwa hukum bukanlah semata-mata fakta sosial, melainkan juga institusi nilai. Artinya, hukum bukan hanya apa yang terlihat, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan keadilan yang hidup di masyarakat. Menurut aliran ini, hukum tidak dapat dipisahkan dari institusi sosial lainnya, seperti politik, ekonomi, dan budaya. Fungsi hukum adalah mengekspresikan dan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum berperan sebagai alat moral untuk menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Yang kedua, ada peletak dasar sosiologi hukum. Pemikiran dasar sosiologi hukum dibangun oleh sejumlah tokoh besar baik di Eropa maupun di Amerika. Mereka memberikan kontribusi yang sangat penting dalam memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Di Eropa ada ahli yang bernama Emil Durkheim. Durkheim dikenal sebagai salah satu bapak sosiologi modern. Dalam karyanya De la Division du Travail Social, ia menjelaskan hubungan antara bentuk kemasyarakatan dengan jenis-jenis hukum. Menurutnya, hukum merupakan cerminan dari solidaritas sosial.
Durkheim membedakan dua jenis solidaritas sosial. Yang pertama ada solidaritas mekanis, yaitu solidaritas yang muncul dalam masyarakat sederhana, di mana hubungan antar individu sangat kuat karena kesamaan nilai dan keyakinan. Hukum yang sesuai dengan solidaritas mekanis adalah hukum represif, yaitu hukum yang memberi sanksi keras terhadap pelanggar demi menjaga keseragaman sosial. Yang satu, solidaritas organis muncul dalam masyarakat modern yang kompleks, di mana individu memiliki peran yang berbeda-beda. Dalam masyarakat seperti ini, hukum yang berlaku adalah hukum restitutif, yaitu hukum yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial, bukan membalas kesalahan. Dengan demikian, menurut Durkheim, perkembangan hukum dari represif ke restitutif mencerminkan evolusi masyarakat dari bentuk sederhana ke kompleks. Yang kedua, ada pendapat dari Henry S. Maine. Maine terkenal dengan teori from status to contract. Ia menjelaskan bahwa masyarakat awal diikat oleh hubungan berdasarkan status, misalnya hubungan darah atau keturunan. Namun, seiring kemajuan peradaban, masyarakat berkembang menuju hubungan yang berdasarkan kontrak, yaitu hubungan yang lahir karena kesepakatan bebas antar individu. Teori ini menunjukkan bahwa hukum berkembang seiring dengan perubahan sosial dan pola interaksi manusia. Yang ketiga, ada pendapat dari Eugen Ehrlich. Ehrlich memperkenalkan konsep living law atau hukum yang hidup. Menurutnya, hukum yang sesungguhnya bukanlah hukum yang tertulis di dalam undang-undang, melainkan hukum yang benar-benar hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat. Ia membedakan antara dua bentuk hukum. Yang pertama ada law in the books, yaitu hukum yang tertulis yang bersifat formal. Yang kedua ada law in action atau living law, yaitu hukum yang nyata berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sosiologi hukum menurut Ehrlich harus berfokus pada kenyataan sosial hukum, bukan sekedar pada teks undang-undang. Artinya, hukum harus berfokus pada law in action atau living law. Yang kedua, di Amerika juga ada beberapa ahli yang berpendapat. Yang pertama ada Oliver Wendell Holmes. Holmes, seorang hakim agung Amerika Serikat, menegaskan bahwa hukum adalah ramalan tentang apa yang digunakan oleh pengadilan. Artinya, hukum bukan hanya aturan, tetapi juga hasil interpretasi dan praktik para hakim di lapangan. Pandangan ini membuka jalan bagi pendekatan empiris dan realistis dalam studi hukum. Pendapat para ahli dari Amerika yang kedua ada Ross Q. Pound. Ross Q. Pound dikenal sebagai tokoh sosiological jurisprudence atau ilmu hukum sosiologis. Menurut Pound, hukum tidak boleh dipandang sebagai sistem aturan yang kaku, melainkan alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Ia berpendapat
bahwa hukum harus mampu, yang pertama, menyelidiki akibat sosial dari lembaga-lembaga hukum. Yang kedua, mengukur sejauh mana efektif dalam mencapai keadilan. Yang ketiga, serta mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik melalui kebijakan hukum yang tepat. Bagi Pound, tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan dan kemaslahatan sosial, bukan sekadar menerapkan norma secara mekanis. Baik, yang ketiga, ada pendapat dari ahli dari Amerika. Yang ketiga ada Benjamin Cardozo. Cardozo menegaskan bahwa hukum adalah hasil dari pengalaman, kebijaksanaan, dan kebutuhan sosial. Hakim menurutnya bukan sekadar mulut undang-undang, tetapi juga pencipta hukum melalui interpretasi. Dengan demikian, hukum selalu berkembang dengan dinamika masyarakat. Subbab yang ketiga ada realisme hukum. Aliran realisme hukum muncul pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap formalisme hukum yang dianggap terlalu kaku. Realisme hukum berpendapat bahwa hukum tidak hanya tertulis di undang-undang, tetapi harus dilihat dari cara hukum itu bekerja dalam praktik, atau bisa kita sebut sebagai law in action. Tokoh-tokoh realisme hukum antara lain yang pertama adalah Carl N. Lewin, yang kedua ada Jerome Frank, yang ketiga ada Thurman Arnold, yang terakhir ada Walter Wheeler Cook. Pokok-pokok ajaran realisme hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum harus dipelajari sebagaimana ia dijalankan, bukan sebagaimana ia ditulis. Yang kedua, perilaku para hakim dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam memahami hukum. Yang ketiga, hukum bersifat relatif dan kontekstual karena dipengaruhi faktor ekonomi, politik, psikologi, dan budaya. Yang ketiga, tujuan utama hukum adalah memecahkan masalah sosial dan memberikan keadilan nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, realisme hukum mengarahkan perhatian sosiologi hukum kepada proses dan perilaku nyata manusia dalam menegakkan hukum. Subbab yang keempat berjudul beberapa mazhab sosiologi hukum dewasa ini. Dalam perkembangan modern, muncul berbagai mazhab baru dalam sosiologi hukum yang mencoba menjelaskan hubungan hukum dan masyarakat secara lebih luas. Di antaranya, mazhab deskriptif berfungsi menjelaskan kenyataan hukum yang hidup di masyarakat. Fokus pada pengamatan empiris dan deskripsi terhadap perilaku hukum. Yang kedua ada mazhab kritis, menyoroti ketimpangan dalam penerapan hukum, terutama yang berpihak pada kelompok berkuasa. Menganalisis bagaimana hukum seringkali menjadi alat dominasi sosial dan politik. Yang ketiga ada mazhab genetis, mempelajari asal-usul dan perkembangan hukum dalam konteks sejarah, ekonomi, dan kebudayaan.
menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu terkait dengan perubahan sosial. Yang keempat, ada mazhab teoritis, berusaha menyusun teori-teori hukum yang memperhatikan aspek sosial, nilai, dan moral, menjadikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang menjelaskan hubungan antara hukum dan realitas masyarakat. Baik, yang terakhir kesimpulan dari bab 2. Sosiologi hukum berkembang dari pemikiran para ahli di Eropa dan Amerika yang berusaha memahami hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup di masyarakat. Aliran positif menekankan fakta empiris, sedangkan aliran normatif menekankan nilai-nilai dan moralitas. Tokoh-tokoh seperti Durkheim, Maine, Ehrenreich, Holmes, dan Pound memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman hukum dalam konteks sosial. Pada akhirnya, sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Efektivitas hukum bergantung pada sejauh mana hukum mampu menyesuaikan diri dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Dan yang terpenting, hukum harus menjadi alat perubahan sosial menuju keadilan dan kesejahteraan bersama. Baik, sekian dari saya. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.